Polri amankan 829 tersangka kasus TPPO dengan korban 2.149 orang. Tiga tersangka diamankan Polres Kebumen karena narkoba. Polres Asahan grebek lapak judi tembak ikan. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Kamis 20 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi lainnya, salah satunya sidang akhir kelulusan Bintara di Polda Papua. Saya Ibda Almira Sabira, inilah Presisi Petang selengkapnya. Bareskrim Polri mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang periode 5 Juni sampai 19 Juli 2023. Polri mengamankan 829 tersangka kasus TPPO dengan korban sebanyak 2.149 orang. Penanganan TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda Jajaran periode 5 Juni sampai dengan 19 Juli 2023 adalah sebagai berikut. Laporan polisi sebanyak 699 laporan. Jumlah korban TPPO sebanyak 2.149 orang. Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 829 orang. Modus yang dilakukan, pekerja migran atau PMI atau pembantu rumah tangga sebanyak 476. Yang kedua, ABK sebanyak 9, kemudian PSK sebanyak 208, dan yang keempat adalah eksploitasi anak sebanyak 50. Bareskrim Polri meminta keterangan PPATK untuk mendalami transaksi keuangan milik pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun soal dugaan penyalahgunaan zakat. Dugaan penyalahgunaan zakat ini dilaporkan oleh Forum Indramayu menggugat kepada Polres Indramayu. Terkait dugaan TPPU oleh pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Saudara PG, bahwa bermula dari LHA atau laporan hasil analisa dari PPATK yang diberikan kepada Polri, diduga adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara PG, yang mana dilihat dari polanya ditemukan unsur TPPU atau money laundering, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana penggelapan. Bareskrim Polri dalam hal ini, Direktorat Tindak Pidana Eksus akan meminta keterangan informasi dari ahli PPATK, ahli korporasi, dan ahli lainnya dalam minggu ini. Kemudian rencana Direktorat Tindak Pidana Eksus akan meminta keterangan saksi lainnya dalam waktu dekat. Adapun terkait penyalahgunaan dugaan pengelolaan zakat, infak, dan sodako yang dilaporkan oleh Forum Indramayu menggugat terhadap pengasuh Ponpes Al Zaitun, Saudara PG, bahwa Polres Indramayu hari ini akan meminta keterangan informasi terhadap pelapor dan saksi-saksi, serta akan meminta barang bukti pendukung lainnya. Selanjutnya apabila sudah dirasa cukup bukti, maka kasus ini akan dilimpahkan ke Bareskrim Polri melalui Polda Jawa Timur. Bagaimana pantauan lalu lintas sore hari ini? Kita akan bergabung dengan Brigpol Ingrid yang saat ini sedang berada di Simpang Dewi Sartika, Jakarta Timur. Silakan Brigpol Ingrid laporannya.
Ya, langsung dari ruas jalan Dewi Sartika dapat kami informasikan kondisi arus lalu lintas sore hari ini cukup ramai dan masih terus terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan bertepatan dengan jam berakhir aktivitas perkantoran. Dan seperti biasanya peningkatan masih akan terus terjadi hingga pukul 8 malam nanti. Saat ini arus lalu lintas masih didominasi oleh kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke Cililitan. Untuk lalu lintas yang akan mengarah ke Kalibata saat ini masih cukup kondusif. Dari arah Cawang terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light hingga 300 meter ke belakang. Untuk itu bagi Anda yang akan melintas di kawasan ini agar tetap bersabar, patuhi rambu dan utamakan keselamatan. Sedang untuk lalu lintas dari arah Cililitan menuju ke Kalibata dan Cawang saat ini masih kondusif lancar. Kemudian untuk arus dari arah Kalibata didominasi oleh kendaraan yang akan menuju ke Cililitan dan cukup padat menjelang traffic light, dan yang akan menuju ke Cawang saat ini masih kondusif lancar. Kami ingatkan kembali bagi masyarakat tentang pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2023 yang telah berlangsung sejak tanggal 10 Juli dan masih akan terus berlangsung hingga 23 Juli mendatang dengan 7 sasaran pelanggaran fatalitas kecelakaan, yaitu menggunakan ponsel saat berkendara di bawah umur, berboncengan lebih dari 1 orang untuk sepeda motor, tidak menggunakan safety belt dan helm SNI, berkendara di bawah pengaruh alkohol, melawan arus, dan melebihi batas kecepatan. Kami harapkan perilaku tertib berlalu lintas masyarakat saat operasi patuh dilaksanakan dan akan menjadi budaya berlalu lintas yang aman untuk seterusnya demi tercipta keselamatan selama berkendara di jalan. Untuk informasi lalu lintas lainnya silakan menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui line SMS di 9119. Anda juga dapat mengakses informasi seputar lalu lintas lainnya dengan mengakses Instagram kami di @ntmc_polri. Demikian informasi dapat kami sampaikan dari Dewi Sartika. Kembali ke Ibda Almira di studio, silahkan. Baik, terima kasih Brigpol Ingrid atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.